Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriandi Purba, NPM 208210006, jurusan Argoteknologi. Di sini saya akan membahas tentang salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Apple. Kenapa saya membahas ini? Karena tentu saja kita tahu salah satu produknya yaitu iPhone yang begitu terkenal dan sangat diminati oleh kebanyakan orang. Saya akan membahas yang pertama, yaitu double purpose-nya. Double purpose perusahaan Apple adalah agar memberikan kontribusi kepada dunia dengan menciptakan alat untuk pikiran demi kemajuan umat manusia dan menumbuhkan lapangan pekerjaan, memperkaya orang-orang di sekitar kita agar mendapatkan harapan hidup. Itu adalah double purpose perusahaan Apple. Terus, hal yang sudah dilakukan perusahaan Apple. Ada 3 hal yang sudah dilakukan perusahaan Apple. Yang pertama adalah fokus pada nilai keunikan dibandingkan harga. Apple tidak pernah terjebak dalam persaingan harga. Perusahaan ini selalu mempunyai cara sendiri untuk menentukan harga setiap produknya. Mereka lebih fokus untuk mengembangkan nilai keunikan produknya daripada harus menghabiskan waktu dalam persaingan harga suatu produk. Nilai keunikan tersebutlah yang menjadi kekuatan jika dibandingkan dengan yang lain. Jadi perusahaan Apple ini dia lebih melihat yaitu seperti dia tidak mementingkan harga atau tidak terlalu fokus ke harga, dia lebih fokus terhadap produk yang mereka buat. Terus yang kedua, melakukan inovasi. Kunci dari semua yang dilakukan perusahaan Apple adalah inovasi. Inovasi inilah yang membuat perusahaan Apple mampu bertahan dalam kondisi persaingan yang luar biasa ketat. Apple tidak pernah berhenti untuk selalu berinovasi. Apple terus meluncurkan produk-produk inovatif terbarunya. Contoh inovatif yang dilakukan perusahaan Apple yaitu pada produk iPhone. Produk iPhone terus berinovasi dari generasi ke generasi. Tentu saja kita tahu ya, yang produk perusahaan Apple ini seperti iPhone ada bermacam-macam. Itulah yang dimaksud berinovasi itu, selalu berkembang tahun demi tahun seperti itu. Terus ada yang ketiga, itu melakukan strategi branding yang baik. Dengan logo serta nama perusahaan yang mudah diingat, perusahaan Apple menanamkan ide bahwa barang-barang produksinya merupakan teknologi canggih dan mudah digunakan. Kebalikan dari pemahaman umum bahwa semakin canggih suatu alat, maka semakin rumit pengoperasiannya. Dengan begitu, terbukti bahwa perusahaan Apple memang memiliki strategi branding yang baik, dengan selalu berkomitmen untuk menciptakan solusi pada setiap permasalahan yang dimiliki oleh target pasaran. Terus ada juga apa permasalahan yang diselesaikan oleh perusahaan tersebut. Permasalahan serius yang diselesaikan oleh perusahaan Apple adalah permasalahan keterbatasan persediaan iPhone X di pasaran. Ketersediaan iPhone X sangat terbatas karena jumlah yang diluncurkan 2-3 juta unit saja di seluruh dunia. Produksi iPhone Plus menurut 50% hanya dalam kurun waktu dari 1 bulan karena rendahnya minat konsumen. Masyarakat lebih tertarik dengan fitur premium yang ditawarkan iPhone X. Namun karena harganya yang mahal dan keterbatasan persediaan, pendapat tersebut diragukan. Pemenuhan pasokan iPhone X berhasil dan memiliki konsumen yang sangat luas, sehingga pendapat ini dapat mengabarkan kondisi penjualan iPhone di Amerika Utara. Jadi, di sini dapat kita jelaskan bahwa pertama-tama iPhone X itu sangat minim ya, karena jumlah yang diluncurkan itu 2-3 juta unit saja. Sedangkan banyak konsumen-konsumen yang menginginkannya. Selanjutnya, siapa yang memerlukan solusi dari permasalahan tersebut? Yang memerlukan solusi dari permasalahan keterbatasan persediaan iPhone X adalah masyarakat pengguna iPhone. Banyaknya peminat iPhone X mengharuskan perusahaan Apple menambah ketersediaan iPhone X. Persediaan yang sedikit itu tentu sangat jauh jika dibandingkan dengan penjualan
iPhone yang lain yang berhasil terjual hingga 13 juta unit di penjualan akhir pekan. Terus ada, apakah produk dan jasa perusahaan tersebut jangka panjang? Tentu iya, karena produk iPhone termasuk produk jangka panjang. Berdasarkan minat masyarakat yang tumbuh untuk produk tersebut, iPhone direncanakan hanya akan menjadi edisi spesial dan tidak akan muncul lagi di produk-produk selanjutnya. Akan tetapi, melihat banjirnya peminat pada iPhone X membuat produk iPhone termasuk produk jangka panjang. Selanjutnya, berapa produk atau jasa yang disiapkan perusahaan untuk memenuhi target pasar? Perkiraan ketersediaan produk iPhone untuk memenuhi target pasar adalah sekitar lebih dari 13 juta unit. Apa keunggulan perusahaan tersebut? Keunggulannya yaitu perusahaan Apple memiliki produk yaitu iPhone. iPhone memang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh Android. Kinerja kencang jika dibandingkan dari sisi kecepatan, proses, dan besarnya RAM. Produk iPhone memang lebih kecil secara angka dari ponsel-ponsel Android. Namun jika sudah digunakan produk iPhone, selalu menempati posisi tercepat kinerjanya. Branding iPhone yang eksklusif dan keren, desain ponsel, fitur dan teknologi, serta strategi pemasaran yang inovatif dari Apple membuat produk iPhone terlihat mewah dan premium. Kualitas kamera terpercaya, lebih awet dan tahan lama. Selain itu, tidak seperti Android, iPhone tidak menggunakan Java sehingga memori yang dipergunakannya pun tidak terlalu ekstra. Untuk Android sendiri, mereka memerlukan memori ekstra. Alasan konsumen memilih produk perusahaan tersebut. Terdapat dua alasan para konsumen memilih produk perusahaan iPhone. Sini ada branding iPhone yang eksklusif dan keren, strategi pemasaran yang inovatif, dan Apple membuat produk iPhone terlihat mewah dan premium. Dan banyak orang terkenal dan publik figur di berbagai dunia yang menggunakan iPhone. Yang kedua, percaya, lebih awet dan tahan lama. Untuk yang suka menggunakan satu smartphone untuk jangka waktu yang lama sampai ponsel mereka jadul, iPhone memang cocok jadi pilihan karena perusahaan Apple memungkinkan pengguna lamanya untuk tetap bisa update sistem operasi di ponsel lama mereka. Itulah alasan para konsumen memilih produk-produk perusahaan Apple. Berikutnya, bagaimana konsumen memperoleh produk perusahaan tersebut? Di sini produk perusahaan Apple ini sudah banyak kita temukan, seperti di sini saya buat di toko-toko penjualan smartphone dan di mall. Di toko-toko penjualan smartphone ini sudah banyak produk-produk perusahaan Apple yang diperjual atau diperjualbelikan kepada para konsumen atau para pembeli, peminatnya. Dan bagaimana cara perusahaan tersebut mengelola pelanggan? Yaitu penjualan pendidikan. Maksud dari penjualan pendidikan ini yaitu dengan menjual produk ke sekolah dan universitas. Jika siswa pergi melalui sekolah menggunakan produk Apple, mereka menjadi nyaman dengan antar muka dan terbiasa dengan kinerja superior yang ditawarkan oleh merek. Dengan menciptakan exposure awal ini, Apple menangkap pelanggan bahkan sebelum mereka tahu bahwa mereka adalah pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan Apple ini kebanyakan pelanggannya itu atau konsumennya itu adalah anak-anak remaja. Makanya mereka menjual produknya itu di universitas dan sekolah. Yang kedua itu daya tarik. Apple membuat produknya mudah diakses dan atraktif. Warna-warni cerah, ikon yang tersenyum, dan perangkat keras yang tampak apik mengingatkan pelanggan setiap kali mereka menggunakan produk Apple yang ditawarkan oleh Apple itu menarik. Cara konsumen komplain terhadap produk tersebut. Di sini saya sudah mencari sebuah sumber bahwasanya perusahaan Apple ini telah membuat akun resmi di Twitter yang bertajuk Apple Sport. Di akun tersebut terdapat trik dan tips dan tempat melayani pelanggan. Segala keluhan atau pertanyaan maupun saran untuk perusahaan Apple bisa dilontarkan dengan memention akun tersebut.
Dan ada kutip dua, atau bisa kita bilang ini perkataan dari salah satu dari perusahaan Apple tersebut, mengatakan bahwa kami ada setiap hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pada pukul 5 pagi hingga 8 malam waktu Amerika dan Kanada. Jadi waktu 5 pagi sampai 8 malam, dan setiap hari semua pertanyaan dan keluhan setiap para konsumen yang menggunakan produk perusahaan Apple itu dilayani dan dikasih solusi apa yang terbaik. Dan waktunya itu bukan waktu Indonesia, tapi waktu Amerika dan Kanada. Baik, begitu saja hasil pengamatan saya tentang perusahaan Apple. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.